Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38 yang memiliki perikop percakapan waktu perjamuan malam. Firman Tuhan begini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga 38 ini adalah juga bagian pembacaan dari tanggal 12 sampai 18 Maret tahun 2023. Itu berarti berada di dalam pemaknaan Minggu Sengsara 3 Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu mahakarya, lukisan yang begitu luar biasa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Namanya The Last Supper. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lukisan perjamuan air ini adalah sebuah lukisan yang mengungkapkan suatu bentuk yang nilainya mahal sekali. Karena kita tahu, di tahun 1495 sampai 1498 lukisan ini dilukis selama 3 tahun. Tapi kita tahu juga bahwa lukisan ini dilukis di sebuah dinding di Biara Santa Maria yang ada di kota Milan, Italia. Karena itu saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa sebuah lukisan Leonardo da Vinci ini begitu mahal nilainya. Dan replika-replikanya sudah ada di dalam keberadaan kita, di rumah kita, ataupun di tempat-tempat di mana kita bisa melihat replika tentang The Last Supper ini, yaitu lukisan tentang perjamuan air. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lukisan-lukisan dari Leonardo da Vinci harganya begitu mahal. Termasuk juga lukisan yang paling mahal, yang boleh dibilang termahal di dunia, yaitu Salvator Mundi, di mana juru selamat dunia. Itu harganya 6 triliun. Bahkan juga lukisannya Mona Lisa, itu harganya 2,3 triliun. Dan luar biasa, pasti juga The Last Supper ini. Sekalipun lukisan ini keasliannya ya sudah tidak lagi seperti dulu, karena ketika dilukis
Leonardo da Vinci melukis lukisan ini di sebuah dinding, sehingga dinding lukisan ini cat-catnya sudah mulai pudar. Karena itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lukisan ini sangat berarti dan bernilai. Tetapi yang mau dikatakan lewat firman ini, lebih lagi daripada yang bernilai adalah isi daripada lukisan itu. Isinya adalah firman Tuhan ini, yaitu percakapan waktu perjamuan malam. Dikatakan terjadi juga bahwa ada pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus berkata, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat dan orang-orang menjalankan kuasa dengan kekuatan kuasa mereka dianggap pelindung-pelindung. Tetapi Yesus mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang paling muda dan pelayan sebagai hamba. Kamu semua akan bersama-sama dengan aku dalam berbagai pencobaan yang aku alami. Dan aku mempunyai hak-hak kerajaanku yang aku berikan kepadamu. Sama seperti Tuhan telah memberikan hak-hak itu kepadaku. Bahwa kamu akan makan dan minum sehidangan dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk memerintah, untuk menghakimi 12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis sedang menuntut engkau, menampi engkau seperti gandum. Tapi Yesus mengatakan, aku berdoa untuk engkau, supaya engkau imanmu jangan gugur. Supaya ketika engkau insaf, engkau akan menguatkan saudara-saudaramu. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia untuk dipenjara, bahkan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus mengatakan, Petrus, pada hari ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Engkau, Petrus, yang akan membuat penyangkalan itu. Dan apa yang dikatakan Yesus pada murid-murid, bahwa ketika mereka harus diutus membawa pundi-pundi, bahkan juga diutus membawa memakai kasut, dan juga diutus untuk membawa bekal. Tetapi sekarang, siapa yang mempunyai pundi-pundi, siapa yang mempunyai bekal harus membawanya. Dan siapa tidak mempunyai, ia harus menjual jubahnya dan belikan pedang. Supaya nas kitab suci ini tergenapi, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tetapi murid-murid mengatakan, Tuhan, ini ada 2 pedang. Tapi Yesus mengatakan, sudah cukup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini adalah hal yang pertama sungguh luar biasa, karena nilai mutunya jauh lebih berharga dari nilai mata uang apapun. Karena firman ini terisi tentang hak-hak kerajaan sorga. Untuk menikmati hak-hak kerajaan sorga, itu berarti saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus menjadi murid Kristus yang bukan hanya mau meminta kekuasaan di dunia, tetapi kita melayani Tuhan lewat pelayanan kehambaan, yaitu kerelaan hati, butuh pengorbanan di sana. Kata yang dikatakan yang paling mudah dan menjadi pemimpin seorang hamba dalam firman ini mengungkapkan melayani Tuhan adalah dengan kerendahan hati, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari popularitas, tetapi dengan penuh kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sempurnakan sukacitaku ini dengan hidup sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau juga pujian yang sia-sia, melainkan dengan penuh kerendahan hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Jangan engkau mencari kepentinganmu diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya sebagai Allah itu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya manusia dia telah merendahkan diri dan mati, taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, ketika kita melayani menjadi murid Tuhan, bukan mencari popularitas diri, menjadi yang terbesar di antara pelayanan kita, tetapi menjadi nilai kehambaan untuk melayani, itu luar biasa. Sehingga kuasa Tuhan
Allah menaungi kehidupan kita, iman kita tidak akan gugur. Sekalipun banyak tantangan, kata firman bahwa iblis menuntut untuk menampi iman orang percaya, termasuk juga Petrus ketika pembacaan firman ini. Tetapi Allah ada andil di dalamnya. Yesus telah berdoa supaya Petrus tidak gugur imannya. Karena itu saudara-saudara belajar firman ini, kita menghayati di mana kuasa Allah tetap berperkara secara ajaib, menaungi kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita ketika iman kita ditampi. Ditampi artinya dicobai, diaya, disaring. Iman kita justru di dalam keterbatasan, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan. Justru disitulah letak kekuatan iman orang percaya. Tapi juga belajar dari firman ini, bahwa kita hidup harus mandiri. Kata firman, ketika engkau punya bekal, ketika engkau punya pundi-pundi, engkau harus membawanya. Sehingga dengan kemandirian kita memiliki kemandirian dalam pelayanan, Tuhan hadir di sana. Tuhan tidak membiarkan kita. Dengan karunia talenta yang Tuhan kasih kepada kita, kita melayani dalam kemandirian dalam kehidupan ini. Tapi juga kebenaran firman mengajarkan bahwa kita harus mengetahui apa kata Tuhan, mengerti apa maksud Tuhan. Bukan seperti murid-murid Yesus, tidak mengerti dan memahami tentang penggenapan Dia, harus menderita, mati, disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Kiranya firman ini menguatkan, mampukan, dan memberkati kehidupan kita semua. Amin.